Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah syariah. Mari kita simak penjelasan tentang gibah syariah dan bagaimana saja hukumnya oleh Kiai Haji Dawam Mualim. Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, gratis kok. Syukron jazilan. 6 hal tidak termasuk ghibah walau menceritakan kejelekan orang lain. 6 hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Al-Adhkar. Babu ma yubahu minal ghibati. Ay hadha babun fi bayani ma yubahu minal ghibati, yaitu bab di dalam menjelaskan sesuatu yang dibolehkan daripada ghibah. Ghibah tapi dibolehkan, menggunjing orang, menyebut kejelekan orang tetapi dibolehkan. I'lam, ketahuilah oleh engkau, annal ghibata, pada sesungguhnya ghibah, tubahu, yaitu dibolehkan terhadap dia ghibah, li ghardin, karena suatu maksud, tujuan. Karena ada tujuan sahihin yang benar, syar'iyin yang bersifat syariat. La yumkinu al-wusulu ilaihi biha, yang tidak memungkinkan sampai kepada ghardin sahihin syar'iyin biha dengannya ghibah. Wa huwa sittatu asbabin, bermula dia sittatu asbabin, yaitu 6 beberapa sebab. Jadi 6 sebab inilah yang dibolehkan oleh syariat Islam, walaupun toh ghibah menyebutkan kejelekan orang lain. Karena ibaratnya terlalu panjang, maka kita akan membaca inti-intinya saja. Al-awalu, sebab yang pertama, atadhallumu, yaitu mengadukan kedoliman. Mengadukan kedoliman. Maka boleh bagi orang yang didolimi mengadukan masalah kedoliman kepada sultan, kepada hakim, kepada pengadilan, menyebut kejelekan orang yang mendoliminya. Ini boleh, ya. Jadi karena memang tujuan mengadukan kedoliman. Kemudian atsan, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkari, yaitu minta pertolongan, minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau dengan tujuan minta bantuan pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran, maka boleh. Misalnya gini, si fulan, nyebut namanya, melakukan kemungkaran begini dan begitu. Ayo kita hilangkan kemungkarannya. Boleh. Kemudian al-thalithu, yang ketiga, al-istifta'u, yaitu meminta fatwa. Meminta fatwa tentang kejelekan orang lain atau kezaliman orang lain. Kan kita harus menyebutkan kejelekan orang lain. Minta fatwa ini tidak harus ke qadhi, namanya fatwa ya ke ulama, ke guru, ya, ke orang-orang yang adil dan bijaksana. Ini boleh. Jadi yang pertama, karena mengadukan kedzaliman. Yang kedua, minta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Yang ketiga, karena minta fatwa, nasihat. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri, yaitu memberikan peringatan kepada saudara-saudara kaum muslimin minasyarri, daripada keburukan atau kejahatan. Dari keburukan atau kejahatan seseorang. Wa nasihatuhum, dan memberikan nasihat kepada mereka agar tidak mendekati orang jahat itu. Ini contohnya banyak sekali. Minha jarhul majruhina minar ruwati wa syuhudi, yaitu mencacat atau mencela orang-orang yang tercela daripada orang-orang yang meriwayatkan hadis dan orang-orang yang di dalam persaksian. Jadi boleh, jangan menggunakan si fulan. Si fulan itu mohon maaf, ya, suka maksiat, suka ini dan itu. Maka jangan mendekati fulan. Nah, gitu boleh. Wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin, kata Imam An-Nawawi, itu boleh. Boleh bahkan menjadi ijma' kesepakatannya kaum muslimin. Bal wajibun lil hajati, bahkan wajib lil hajati, karena untuk hajat, kebutuhan. Wa minha al-musyawaratu fi musaharati insanin, dan sebagian contohnya musyawarah di dalam misalnya mau pernikahan.
Jangan menikahkan dia dengan si dia itu gini dan itu, ini dan itu. Akhirnya menyebutkan kejelekan orang lain. Musyarakatihi atau di dalam musyarakahnya, persekutuan. Kalau kita misalnya dalam organisasi atau di dalam suatu perusahaan, ya kita terpaksa menyebutkan kejelekan si fulan karena apa? Ya untuk tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Jadi kebolehan yang keempat ini harus dengan maksud dan tujuan memberikan peringatan kepada orang-orang Islam. Jangan sampai dia terjebak dalam kejahatan atau dalam keburukan seseorang. Dan juga harus dengan niat memberikan nasihat. Ingat, wa nasihatuhum. Kalau tidak ada maksud memberikan peringatan dan juga tidak ada maksud memberikan nasihat, maka tetap tidak boleh, haram. Ya, haram menceritakan kejelekan orang lain disebut ghibah. Jadi kalau tanpa ada maksud memberikan peringatan kepada orang-orang Islam dan tidak ada maksud untuk memberikan nasihat, maka haram. Oleh sebab itulah syaratnya yang boleh dalam keempat ini adalah orang-orang yang alim, alamah, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh. Kalau tidak, maka tetap haram. Kemudian al-khamisu, yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fisqihi, yaitu sekiranya ada oleh si pelaku, mujahiran yaitu orang yang menampak-nampakkan, memperlihatkan terang-terangan, bi fisqihi dengan kefasikannya, au bid'atihi atau dengan perbuatan bid'ahnya, kal muhajiri bi syurbil khamri, seperti orang yang terang-terangan menampakkan meminum khamr, wa musadaratin nasi, wa akhdil muksi, wa jibayatil amwali dhulman, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang memang sengaja terang-terangan melakukan kefasikan atau kebid'ahan atau keburukan yang lain, boleh kita sebutkan kejelekan dia, walaupun tidak ada maksud apapun. Karena memang dia sudah terang-terangan menunjukkan perbuatan kejelekannya, perbuatan maksiatnya. Beda dengan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Dia tidak mujahiron, tidak terang-terangan. Tetapi dibolehkan kita menyebutkan kejelekan orang lain dengan maksud yang sudah disebutkan. Kemudian as-sadisu, yang keenam, at-ta'rifu, yaitu memberikan pengenalan, ta'rif, untuk mengetahui keadaan seseorang atau mengetahui alamat seseorang atau ciri-ciri seseorang. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bila qabil a'mashi. Misalnya apabila seseorang itu dikenal dengan julukan a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal wa ghairihim, jaza ta'rifu bidzalik. Ya, misalnya kita pakai bahasa kita sendiri. Di sini ada enggak namanya si misalnya Joko? Joko yang mana? Joko di sini ada 4 orang. Joko yang mohon maaf matanya juling misalnya, hidungnya pesek, tubuhnya gendut kekar misalnya. Terpaksa kita menyebutkan ciri-ciri atau bahkan sifat-sifatnya. Orangnya yang suka begini begitu misalnya. Terpaksa. Karena kita baru mencari alamat seseorang. Ternyata di suku Jokonya 4 orang. Joko, nama Joko 4 orang. Jadi terpaksa kita menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri fisiknya yang dia tidak suka. Karena ghibah adalah menceritakan sesuatu yang apabila dia mendengarnya itu dia tidak suka. Ya. Jadi walaupun benar, tetapi kalau kita menceritakan kepada orang lain ternyata dia tidak suka, itulah ghibah. Ghibah atau menggunjing. Dan dosanya ghibah itu sulit diampuni oleh Allah kalau kita tidak mau minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Oleh sebab itulah perhatikan 6 hal ini yang kita menyebutkan kejelekan orang lain tetapi tidak termasuk ghibah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.